Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penerapan fungsi linier. Jadi, untuk materi kali ini merupakan lanjutan dari materi fungsi dan fungsi linier. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu apa sih? Jadi, fungsi permintaan itu adalah sebuah fungsi yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi, harga itu simbolnya P, kemudian jumlah barang itu simbolnya H. Jadi, nanti kita masuk di penerapan fungsi linier, simbol X dan Y itu sudah kita ganti. Nah, untuk simbol X nanti kita ganti H, kemudian simbol Y kita ganti P. Kemudian untuk fungsi permintaan itu mempunyai bentuk umum seperti ini. PD sama dengan A dikurangi BH dan HD sama dengan A dikurangi BP. Jadi nanti yang ada variabel H maupun variabel P-nya seperti ini yang di sini ya. Jadi ada variabel H sama variabel P-nya. Koefisiennya nilainya negatif. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Nah, kalau tadi fungsi permintaan itu menghubungkan harga dan jumlah barang yang diminta, maka untuk fungsi penawaran itu menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan untuk bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya tentu berbeda ya. Jadi PS, nah kalau permintaan tadi PD, D-nya demand, kalau ini PS, S itu supply, penawaran ya, A ditambah BH atau HS sama dengan A ditambah BP. Kemudian selanjutnya, untuk membentuk sebuah fungsi permintaan maupun penawaran itu menggunakan rumus yang sama. Jadi rumus ini merupakan penerapan dari mencari fungsi melalui dua titik. Dulu sudah pernah saya berikan di video sebelumnya, ada X Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, itu kita ganti menjadi P dan H. Nah, jadinya seperti ini. P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan H dikurangi H1 per H2 dikurangi H1. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi, keseimbangan pasar itu terjadi saat HD sama dengan HS atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS. Jadi, harga yang diminta itu sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, untuk contoh-contoh soal akan saya bahas berikutnya. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama tentang fungsi permintaan terlebih dahulu ya. Contohnya, 10 buah barang A terjual jika harganya Rp80, sedangkan jika harganya Rp60 akan terjual 20 buah. Tentukan persamaan dan kurva permintaannya. Jadi sebelum kita mengerjakan, terlebih dahulu kita tulis apa saja yang diketahui. Yang pertama, 10 buah barang A, berarti banyak barang A. Ada H1 sama dengan 10, harganya itu 80. Kemudian saat harganya 60, berarti ini P2 sama dengan 60, akan terjual 20, berarti ini H2-nya 20. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam rumus yang sudah saya tuliskan tadi di awal. Jadi P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan H kurangi H1 per H2 dikurangi H1. Nah, ini disubstitusi ya masing-masing nilainya. P kurangi P1-nya 80, P2-nya 60, P1-nya 80, H dikurangi H1-nya 10, H2-nya ada 20 ini ya, kurangi 10. Nah, berarti kita selesaikan. P dikurangi 80 per 60 kurangi 80 itu negatif 20. Kemudian H kurangi 10, 20 kurangi 10 itu
10. Nah, sebenarnya ini bisa kita langsung kalikan silang ya, tapi yang bawah ini diperhatikan, ini bisa disederhanakan. Caranya gimana? 20 itu kan bisa dibagi 10 ya. Jadi ini kita coret aja. Nah, negatif 20 bagi 10 kan berarti negatif 2, ini tinggal 1. Nah, baru kita kalikan silang. 1 kali ini kan tetap ya. Berarti ini tetap P dikurangi 80 sama dengan negatif 2 dikali Hi min 10. P min 80 sama dengan ini, berarti min 2 kali Hi min 2 Hi. Min 2 kali min 10 berarti plus 20. Nah, baru kita pindah ruas. Min 2 Hi ditambah 20, ini pindah, berarti jadi plus 80. Hasilnya yang terakhir, min 2 Hi, 20 tambah 80, 100. Nah, ini bisa ditulis seperti ini aja, atau bisa kita buat negatifnya di belakang, jadi 100 dikurangi 2 Hi. Nah, selanjutnya kita akan gambar kurva dari P sama dengan 100 min 2 Hi. Kurvanya gimana? Jadi P sama dengan 100 dikurangi 2 Hi. Kita buat tabel pertolongan seperti yang sudah saya buatkan di video menggambar grafik fungsi ya. Cuma kita ganti, yang dulu kan masih X, Y. Sekarang kita ganti P sama Hi. Ingat, Hi itu menggantikan X, P itu menggantikan Y. Jadi ini kita ganti Hi, ini P. Kalau Hi-nya 0, berarti ini kita ganti 0. 2 kali 0 berarti 0, ya kan? 100 kurangi 0 berapa? 100. Berarti nilai P-nya 100. Kemudian sekarang kita ganti P-nya 0. Ini yang diganti 0. 0 sama dengan 100 kurangi 2 Hi. Jadi kalau kalian nggak bisa langsung seperti ini, ya dicoret-coret ya. Jadi 100 kurangi 2 Hi sama dengan 0. Maka nilai Hi-nya adalah 100 dibagi 2. Berapa? 50. Nah, baru kita buat kurvanya. Kurvanya gimana? Ya udah ditulis saja. Jangan lupa yang ke atas ini P, ini Hi ya. P-nya 100 di sini. Hi-nya 50. Terus kita buat. Nah, ini adalah kurva dari P sama dengan 100 min 2 Hi. Nah, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, fungsi penawaran. Pada saat harganya 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Ketika harganya 60 per unit, jumlah penawarannya 20. Tentukan fungsi penawarannya. Jadi ini untuk gambarnya nggak usah ya, kita tentukan fungsi penawaran aja. Untuk gambar nanti coba dikerjakan sendiri, latihan ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Yang pertama, harga berarti P1-nya 40. Banyaknya barang itu berarti Hi1-nya 10. Harga yang kedua ada P2-nya 60. Ya, harga yang kedua, kemudian jumlah barang yang kedua atau Hi2-nya 20. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, P min P1, P2 min P1, Hi min Hi1 per Hi2 dikurangi Hi1. Substitusi masing-masing nilainya. P dikurangi 40 per 60 dikurangi 40, Hi dikurangi Hi1-nya 10, Hi2-nya 20 ya. Jadi kalau kalian udah nulis seperti ini tuh gampang, tinggal substitusi aja. Nah, ini berarti P min 40, 60 kurangi 40 itu 20 ya. Kemudian Hi kurangi 10, 20 kurangi 10, 10. Nah, ini bisa kan disederhanakan juga, 20 bagi 10 kan 2. Ini 1. Nah, ini 1 kali ini kan tetap, berarti ini ditulis P min 40 sama dengan 2 kali Hi min 10. Nah, dari sini P min 40, 2 kali Hi 2 Hi, 2 kali 10 negatif ya, negatif 20. Pindah ruas yang ini, berarti 2 Hi min 20, karena min berarti jadi plus. Berarti ini 2 Hi, negatif 20 tambah 40 plus 20. Jadi untuk fungsi penawarannya itu P sama dengan 2 Hi ditambah
20. Nah, selanjutnya yang ketiga tentang keseimbangan pasar. Jadi, soalnya begini, tentukan titik keseimbangan dari fungsi permintaan P sama dengan 10 dikurangi 2Q dan penawarannya, fungsi penawarannya P sama dengan Q ditambah 1. Tadi di presentasi sebelumnya, keseimbangan pasar itu syaratnya HID sama dengan HIS kalau soalnya HI sama dengan, atau PD sama dengan PS kalau syarat di soalnya P sama dengan. Jadi kalau soalnya ini P sama dengan, ya udah kita tinggal tulis saja. Berarti yang ini PD ya. PD sama dengan PS, PD-nya ini 10 dikurangi 2Q sama dengan Q plus 1, ini PS-nya. Nah, kita selesaikan dijadikan 1 ya. Masing-masing rumpun jadikan 1. 10 ini saya pindah plus 1-nya ke sini, berarti jadi min atau negatif. Hi ini negatif jadi positif. 10 kurang 1 9. Hi tambah 2 hi 3 hi. Nah, 3 kali berapa hasilnya? 9. Tentu 3. Jadi 9 bagi 3 3. Ketemu nilainya 3. Nah, setelah ketemu nilai Hi, baru kita cari nilai P. Jadi kalau cari keseimbangan pasar itu nyari nilai Hi sama nilai P. Gimana caranya? Ya udah, substitusi aja ke salah satu. Bisa ke sini, bisa ke sini, terserah, sama aja nanti. Kita cari aja yang paling mudah. Yang paling mudah kan ini. P sama dengan Hi plus 1. Hi-nya berapa? 3. 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi keseimbangan pasar atau simbolnya E, equilibrium tadi ya, Hi, P. E-nya berarti Hi-nya 3, P-nya 4. Nah, gampang kan? Nah, udah itu tadi soal-soal tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nanti ada yang belum jelas bisa kita bahas di grup WA ya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.